Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam menempuh pendidikan. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada siang hari ini, Bapak akan memberikan materi mengenai kebijakan ekspor dan impor. Akan Bapak mulai. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini agar siswa dapat mengerti dan memahami konsep kebijakan ekspor, mulai dari subsidi ekspor, larangan ekspor, premi, politik dagang bebas, dan dumping. Yang kedua, agar siswa dapat mengerti dan memahami kebijakan impor, mulai dari subsidi impor, larangan impor, tarif, kuota impor, dan diskriminasi harga. Oke, kita masuk ke materi. Ada yang tahu mengenai apa itu ekspor? Oke, Ekspor anak-anak. itu kegiatan mengirim barang ke luar negeri, Pak. Oke, Mbak Mega, terima kasih. Bagus sekali. Jadi ekspor itu merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Contoh yang dikatakan tadi dari Mbak Mega. Dalam proses ekspor sendiri melalui subsidi kebijakannya melalui subsidi ekspor. Kebijakan subsidi ekspor adalah kebijakan pemerintah melalui pemberian bantuan kepada produk dalam negeri agar dapat dijual dengan harga yang lebih murah sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri. Lalu ada larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan atas suatu negara untuk melarang ekspor barang tertentu ke luar negeri dan penyebabnya bisa karena alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Contohnya seperti pelarangan ekspor minyak CPO ke luar negeri karena adanya kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Lalu ada politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberikan kebebasan dalam melakukan ekspor, di mana ada kerjasama yang terjalin di antara kedua negara. Misalnya seperti Cina dan Indonesia. Lalu ada kebijakan dumping. Kebijakan dumping adalah penetapan harga barang yang diekspor lebih murah dibanding dengan harga yang dijual di dalam negeri. Biasanya kebijakan ini diterapkan apabila pemerintah dapat mengendalikan harga barang di dalam negeri terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke impor. Apa itu impor? Ada yang tahu mengenai impor?
sebelumnya ada yang tahu? Apa yang ada dengar itu mengenai impor? Ya, siapa tadi? Apa Mbak Dinda? Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Oke, betul sekali Mbak Dinda. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan ini dilalui melalui kebijakan tarif, kuota impor, subsidi impor, larangan impor, dan diskriminasi harga. Untuk tarif sendiri, merupakan kebijakan pembiayaan dari perpajakan, di mana atas barang yang masuk ke dalam negeri ditetapkan untuk meningkatkan sumber penerimaan negara dalam bentuk devisa. Untuk tarif itu ada berbagai macam, yakni bea ekspor atau bea atau pajak yang dikeluarkan saat barang atau komoditas tersebut diangkut keluar dari suatu daerah tersebut. Lalu ada bea transito, bea di mana pajak yang dikenakan terdapat pada barang atau komoditas yang singgah saja. Ada juga biaya impor, di mana bea atau pajak yang dikenakan terhadap barang di mana komoditas itu masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Halo anak-anak. Apakah sudah paham mengenai materi yang disampaikan? Sudah, Pak. Kemudian kita siap-siap ya. Ini ada kuis di mana kalian nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Apakah kalian siap? Halo. Siap. Siap, Pak. Oke. Ini ada kuis yang pertama. Baru ini Presiden Jokowi melakukan tindakan tegas dengan menolak mengekspor minyak CPO ke luar negeri karena produk minyak CPO yang ada dalam negeri minim stok dan banyak mengalami kelangkaan sehingga harga minyak goreng di pasar melonjak, dan dalam hal ini kebijakan yang tepat untuk mengendalikan kelangkaan stok minyak CPO adalah, ada yang tahu? Atau ada larangan? Apa? Dumping. Oke, kita cek terlebih dahulu. Waduh, mohon maaf ya Mbak Dinda. Masih salah. Mohon maaf. Silakan coba lagi. Oke. Ada yang tahu? Larangan ekspor, Pak. Wah, larangan ekspor. Kita coba. Larangan ekspor. Wah, betul sekali Mbak Dinda. Oplos untuk Mbak Dinda. Oke, ada kuis lagi ya, anak-anak. Yang kedua ini, perdagangan internasional adalah bagian yang sangat penting dari perekonomian Indonesia. Sepanjang tahun 2021, nilai ekspor berkontribusi besar, yaitu 21,6% PDB, dan impor mencapai 18,9% PDB. Pemerintah berupaya mendorong kelancaran perdagangan internasional dengan berbagai kebijakan yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhinya. Pemerintah Indonesia telah memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pembebasan kebudayaan atau cukai, serta perpajakan atau atas impor. Dalam hal ini, kebijakan yang diterapkan pemerintah
adalah, ada yang tahu? Yang lain selain Mbak Dinda? Ada yang tahu selain Mbak Dinda? Silakan. Ayo, silakan coba-coba. Nanti akan mendapatkan nilai yang bagus. Samping. Atau C ya Pak, C tarif. Kalau damping masih salah, mohon maaf ya. Tarif. Oke, sistem tarif. Betul sekali. Terima kasih untuk Mbak Dinda lagi. Beri oplos untuk Mbak Dinda. Selanjutnya kita ke diskusi ya, anak-anak. Diskusi kelompok, yaitu ada langkahnya, yakni langkah pertama buat kelompok masing-masing 3 atau 4 orang yang terdiri dari 2 kelompok. Kemarin sudah membentuk kelompok ya? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut ke diskusinya. Yaitu buatlah analisis permasalahan terkait berita yang tersaji ini. Berita yang tersaji ini. Coba. Bisa di-scan untuk kelompok 1. Akan muncul beritanya. Dengan menggunakan Iya, HP Pak, ya. sudah. Oke. Sudah di-scan ya? Sampun. Untuk kelompok 2, ini tugasnya. Di-scan ya. Oke. Saya beri waktu 5 menit untuk membuat analisis permasalahan terkait berita yang disajikan ini. Silakan untuk masing-masing kelompok berdiskusi. Saya kelompok 1 mewakili Pak. Yuk, Dinda. Silakan. Pada berita dan 8,8%. Alternatif untuk masalah yang ketika larangan CPO dicabut, bagi produsen sawit Indonesia mencari calon baru. Kedua, adanya ini membuat ekspor hingga Lanjut untuk kelompok 2. Hasil diskusinya silakan dipaparkan. Ya, Pak, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu pada berita ini dikabarkan bahwa Indonesia akan membebaskan perdagangan kurma dan minyak zaitun asal Palestina. Dalam artian pembebasan ini tidak dikenakan kebijakan tarif seperti negara-negara lain dengan mengacu dalam Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 53 PMK tahun 2022. Regulasinya tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka memorandum saling pengertian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara Palestina tentang fasilitas perdagangan untuk produk tertentu yang berasal dari wilayah Palestina. Adapun yang akan terjadi jikalau tidak adanya kebijakan tarif, yakni yang pertama, pendapatan Indonesia dari pajak tidak ada. Kedua, tidak terkontrolnya jumlah impor karena tidak dibatasi tarif. Bagaimana Pak atas jawaban Oke, sudah dari bagus. kelompok 2?
Ya, sudah bagus. Terima kasih. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu di kelompok 1, yakni pada permasalahan yang pertama ini, pemerintah Indonesia tidak dapat mengekspor CPO karena adanya larangan oleh RI. Itu disebabkan dari kelangkaan yang ada di wilayah di Indonesia, di daerah di Indonesia. Lalu hal ini karena juga adanya jika kita mengekspor ke luar negeri minyak CPO-nya, itu kan pembeli dari luar negeri itu sudah banyak yang mengkontrak ke Malaysia, sehingga di Indonesia itu sulit mendapatkan pembeli karena belum adanya kontrak. Dan ini disebabkan karena adanya larangan ekspor juga. Untuk yang kedua, dari kelompok 2 tadi, Indonesia gratis tarif impor kurma dan minyak zaitun asal Palestina. Di sini permasalahannya pendapatan Indonesia tidak ada karena sistem tarif atau kebijakan tarif yang diberlakukan biasanya tidak digunakan dan itu mempengaruhi pendapatan di Indonesia. Dan ada lagi tidak terkontrolnya jumlah impor, sehingga dari pihak eksportir di Palestina itu banyak yang asal-asalan mengekspor jumlah minyak zaitun dan kurmanya, sehingga tidak ada pengontrolan langsung dari pemerintah. Oke, diskusi sudah selesai dan kita akan mengulangi apa yang kita pelajari tadi. Oke, kita tadi belajar apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Mengenai apa? Ayo. Mengenai ekspor, Pak. Iya, Mbak April? Kebijakan ekspor dan Oke. impor. Bagus sekali Mbak April. Dan yang dibahas itu tadi apa ya? Sudah. Mbak Dinda. Oke, yang dibahas tadi apa ya? Subsidi ekspor. Dan? Larangan ekspor. Lalu? Politik dagang bebas. Politik dagang bebas. Oke, Dumping. Pemberian premi. Oke, bagus sekali. Lalu kita belajar apa lagi mengenai kebijakan impor? Tarif. Apalagi selain tarif? Ayo. Kuota impor. Nah, itu Pak, impor. Siapa yang tadi? Bagus sekali nih. Oke. Akan saya beri nilai plus. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, Bapak akan sedikit memberikan kata-kata mutiara berupa jangan pernah menyesali sehari-hari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberikan kebahagiaan dan hari-hari buruk memberikan pengalaman. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar perasaanmu untuk mencapainya. Jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Terima kasih. Sekian Bapak memberikan pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.